Dalam melihat kemajuan teknologi China dalam 3 atau 4 dekade ke belakang, ada dua kubu biasanya dalam memandang kemajuan tersebut. Yang pertama adalah kubu yang kagum buta, kemudian yang kedua adalah kubu yang curiga buta. Yang kagum buta ini selalu melihat bahwa teknologi China saat ini sudah unggul semuanya dibandingkan teknologi Barat. Buktinya seperti kereta cepat, mobil listrik, robot, 6G, dan sebagainya. Sementara di lain pihak yang curiga buta selalu melihat bahwa teknologi dari China itu selalu memiliki kekurangan. Desainnya mungkin mencuri dari Barat, terus kemudian servisnya kurang, dan seterusnya. Bahkan sekarang rame kalau melihat teknologi China itu dengan teori konspirasi. Jadi kalau kita menggunakan teknologi dari China, kita itu seakan-akan dimonitor, data kita disadap terus-menerus, nanti akan digunakan untuk menyerang kita. Kedua pandangan yang kagum buta dan curiga buta itu secara garis besar tidak memberikan manfaat, karena keduanya melihat dari sisi permukaan saja, tidak melihat ke dalam bagaimana China melakukan transformasi dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah, kita mencoba untuk mengambil titik yang tidak ke kiri dan ke kanan tersebut. Jadi kita akan lebih banyak untuk melihat bagaimana China bisa melakukannya dalam waktu yang relatif singkat, 30-40 tahun, dimulai tahun 80-an pasca revolusi kebudayaan. Nah, dari sana ada beberapa pendekatan untuk melihat bagaimana kemajuan teknologi China itu bisa terjadi. Salah satunya kita sebut konsep triple helix. Ada banyak literatur yang menjelaskan mengenai triple helix di China tersebut. Secara garis besar, konsep ini menjelaskan bahwa suatu negara akan mencapai kemajuan teknologi dan ekonomi dengan cepat apabila 3 faktor saling terkait, saling mendukung. Ketiga faktor tersebut adalah universitas, yang kedua industri, dan yang ketiga pemerintah. Jadi, universitas berfungsi sebagai penghasil ilmu pengetahuan, paten, dan juga SDM yang mumpuni di bidang industri teknologi tinggi. Kemudian industri atau perusahaan bertugas memproduksi dari pengetahuan tersebut menjadi barang atau produk atau service. Kemudian pemerintah memberikan guidance, memberikan regulasi, memberikan pendanaan, dan juga dalam tanda kutip perlindungan agar industri teknologi tinggi tersebut bisa berkembang. China beruntung melakukannya pada tahun 80-an. Ini berbeda dengan industri di negara-negara berkembang yang biasanya bertumpu pada industri dasar seperti baja, kemudian tambang, kelapa sawit, dan seterusnya. Perbedaannya begini, industri teknologi tinggi itu lebih menekankan pada proses ilmu pengetahuan, paten, kemudian SDM tinggi, presisi pada manufaktur, global standar, dan seterusnya. Sementara industri dasar itu lebih bergantung pada hasil alam yang suatu saat pasti akan terbatas waktunya. Akan ada masanya hasil alam itu habis. Nah, di China yang berbeda juga dari sisi industriawan. Industri teknologi tinggi ini diberikan kesempatan pada orang-orang yang mempunyai latar belakang kemampuan di bidang tersebut. Jadi nanti kita akan melihat contoh-contoh, ada banyak industri teknologi tinggi yang kemudian menjadi konglomerasi yang dilakukan atau foundernya itu orang-orang memang memiliki pengetahuan. Sebaliknya, di negara berkembang, industriawan atau konglomerasi industri dasar tadi biasanya diberikan pada orang-orang yang dekat dengan penguasa, kemudian memegang monopoli. Tentu saja hasilnya akan berbeda. Kemudian dalam konsep triple helix tadi itu, saat implementasinya kita juga menarik pendekatan beberapa orang melihatnya. Salah satunya dalam buku yang baru, buku ini sangat populer, judulnya Breakneck, ditulis oleh Dan Wang, jurnalis Kanada, tinggal di Amerika dan lama juga di China. Dia menuliskan bahwa China itu sebagian besar pengambil keputusan baik di pemerintahan, industri, itu berlatar belakang engineer atau insinyur. Contohnya, pemimpin tertinggi China yaitu Presiden China itu dari tahun 90 sampai sekarang adalah orang-orang yang berlatar belakang engineer. Tahun 90-an ada Jiang Zemin, alumni Teknik Elektro, 2 periode. Kemudian dilanjutkan Hu Jintao, alumni Teknik Sipil Hidrologi dari Tsinghua University. Kemudian mulai 2012 3 periode sampai sekarang Xi Jinping adalah alumni dari Teknik Kimia Tsinghua University.
Ini berbeda dengan Amerika yang sekarang ini banyak berlatar belakang pengambil keputusannya dari lawyer atau hukum ilmu sosial. Buku ini, Big Neck itu juga menjelaskan bahwa pembangunan di China itu dalam 40 tahun terakhir itu bersifat taktis, pragmatis, kemudian eksperimental, jadi dicoba dulu pada skop kecil, kemudian diimplementasi secara luas, kalau berhasil secara nasional. Kemudian proyek-proyeknya bersifat nyata, infrastruktur, dan seterusnya. Di China, dalam kerangka pembangunan ini mereka menghindari perdebatan teori, tetapi lebih banyak melihat apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana universitas di China itu bisa menghasilkan paten, ilmu pengetahuan, dan juga founder-founder teknologi tinggi. Kemudian di industri juga kita lihat bagaimana founder-founder tersebut bisa melakukan inovasi di perusahaannya. Juga di bidang pemerintahan kita melihat kebijakan-kebijakan apa saja, termasuk bagaimana pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin pemerintah lokal itu bisa mendorong kemajuan industrialisasi teknologi tinggi di daerahnya. Episode untuk pengantar ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan ketemu di episode-episode berikutnya untuk membahas contoh-contoh dari bagaimana China bisa maju dalam industri teknologi tinggi. Terima kasih.